Ujang. Selamat datang, Pak. Selamat datang, terima kasih Mas Yoga dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Pak. Sebelum masuk pembahasan, bisa dibantu untuk diceritakan terlebih dahulu kepada para pendengar, kepada teman-teman kami semua, CPNS Angkatan 8, mengenai perjalanan karir Bapak sebagai ASN eh, saat baru mulai dan hingga sekarang, Pak. Terima kasih Mas Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. perjalanan saya menjadi ASN dan sebelumnya saya merantau dari Pulau Jawa, merantau di Kalimantan dari tahun 1994. Dari awal itu saya bercita-cita untuk membantu keluarga karena saya anak yang pertama, adik saya jumlah 6 orang, jadi harus membantu keluarga orang tua. Untuk masuk ke PNS ini pertama kalinya saya sempat masuk di Balai Informasi Pertanian dulu sempat 3 bulan, Balai BIP. Kemudian dilebur tahun 95 itu menjadi BPTP dan lebur-lebur lagi sampai sekarang. Untuk perjalanan saya dari awal masuk ke Kementerian Pertanian, saya berawal dari cleaning service, Mas. Semangat untuk menuju ke PNS. Alhamdulillah, tahun-tahun berikutnya ada ujian, sampai 3 kali ujian bisa masuk CPNS, Mas. Itu, Mas, karir saya sampai sekarang. Alhamdulillah, sekarang sudah menjadi PNS Kementerian Pertanian. Mas Yoga, ini kasih Mas Yoga. Baik, Bapak, terima kasih. Wah, kalau kita dengar ini, eh, beliau ini benar-benar memulai dari bawah, teman-teman sekalian. Jadi dengan kerja keras dan motivasi dari beliau, dengan semangat beliau demi memajukan negara, beliau memiliki motivasi berlebih untuk dapat sukses. Oke, Pak, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Bapak, yang kedua pertanyaannya, kalau kita boleh mendengar istilah bela negara, Bapak, Kalau bela negara, banyak siap, banyak yang menganggap itu hanya terkait soal militer ya, Pak ya. ya, Menurut Bapak, bagaimana sih bela negara itu dalam konteks ASN? kalau saya pribadi, bela negara itu memajukan negara ini dalam bentuk kita sanggup dan berjuang untuk Kementerian Pertanian terutama karena kita berkecimpung di dalam lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk membela negara berarti kita sama-sama memajukan negara Indonesia untuk lebih maju ke depan nih, Mas. Itu, Mas. Pak, mungkin untuk selanjutnya teman-teman ada yang ingin didiskusikan atau mungkin ada yang ditanyakan kepada narasumber kita? Boleh bergantian, Mbak. Saya tunjuk aja ya. Boleh dari Mbak Ika. Silahkan. Terima kasih Mas Yoga atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya Ika Lailatul. Saya dari PRMP Ruminansia Besar Bapak di Pasuruan, Jawa Timur. Ya, Yang ingin yang ingin saya tanyakan, masih kaitannya dengan bela negara Bapak. ya, Nah, masih kaitannya dengan bela negara. ya, Kita kan sebagai ASN,
eh, juga turut andil ini ya Pak ya dalam upaya bela negara. Nah, Ya, ya, betul. seringkali eh, kita masih di kebingungan Bapak. Istilah bela negara itu apakah eh, kita ASN juga ikut berperang? Kan tidak ya Pak ya seharusnya kan. Karena ada bagian Ya, masing-masing. Nah, untuk ya. implementasi di kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap bela negara kita sebagai ASN itu biasanya yang bagaimana ya Bapak ya? Terima kasih Bapak sebelumnya. Oke, begini. Kalau saya sebagai ASN, berarti kita harus taat dan wajib sebagai ASN untuk membela negara. Karena bela negara itu bukan untuk sebagai militer dan lain-lainnya. Seluruh warga Indonesia juga ikut untuk membela negara. Begitu, Mbak. Gimana? Oke, Siap-siap Bapak. Berarti termasuk ini ya Pak ya mungkin ketaatan kita terhadap Ya, peraturan yang ada di ya, kantor kita harus masing-masing. betul, Seperti itu betul, mungkin betul, ya Bapak ya. betul. Hmm. Ya, Siap-siap Bapak. Terima kasih Pak atas oke, jawabannya. oke. oke, mungkin penanya selanjutnya dari Mas Fajar Reski mungkin Mas. Baik, terima kasih Mas atas kesempatannya. Bapak saya izin bertanya Pak, kan selama Siap. bertugas sebagai ASN tuh ada pengalaman yang paling berkesan terkait semangat bela negara Pak. Itu apa aja sih Pak? Pengalaman inspiratif Bapak gitu selama menjadi ASN ini Pak. Oke. Pengalaman saya sebagai ASN untuk menginspirasi bela negara, ditunjuk atasan atau diperintah dari pimpinan, kita melaksanakan tugas dengan baik untuk mewujudkan suatu pekerjaan yang lebih baik untuk tercapainya suatu tujuan yang maju ke depan. Gitu, Mas. Oh ya baik Pak, jadi kita harus mengikuti ya Pak perintah dari Ya, atasan langsung ya, ya Pak ya. ya, betul. Oke. Baik, terima kasih Mas, terima kasih Ini Pak. iya. Mungkin selanjutnya ada lagi penanya, mungkin boleh raise hand terlebih dahulu yang akan mau bertanya. Atau mungkin Mbak Endang, kan ada yang ditanya, silahkan. Oke, terima kasih Mas Rizky Prayoga atas waktunya. Permisi Bapak, perkenalkan saya Endang Sulastri. Kebetulan saya juga dari Jawa Bapak. Saya Oh, penempatannya di Medan. waduh, jauh juga. Iya Pak, kita merantau, sama-sama perantau ini. Izin ya Pak, saya bertanya Ya, Pak. iya. Seperti seperti yang kita ketahui ya Pak, untuk sekarang ini kan eranya serba digital semua, serba harus menggunakan baik pun lah ibaratnya harus menggunakan handphone, komputer, harus bisa buat ini itu. Nah, selain itu, kalau yang Bapak rasakan sendiri selama menjadi ASN ini, tantangan terbesar yang Bapak rasakan itu apa sih Pak di era yang menuju digitalisasi kayak gini Pak? Terima kasih Bapak. Oke. Tantangannya semua harus bisa mengikuti. Karena apa? Ya, dulu kita belum bisa apa-apa, gitu. Untuk mengikuti kemajuan teknologi, kita juga harus punya keberanian untuk mengikuti era globalisasinya. Kalau tidak, nanti kita akan ketinggalan. Pasti itu akan kekurangan. Image-nya kita, kalau tidak mau berkreasi, akan nggak jadi gitu. Itu, Mbak. Pak, kalau dari tempat Bapak ada nggak sih kayak pelatihan untuk kita apa ya bisa mau yang membantu kita untuk beradaptasi dengan perubahan ke digitalisasi ini, Pak? Kalau untuk pelatihan, ya kita kebanyakan kita ngikuti globalisasinya. Jarang yang ada untuk pelatihan. Kemungkinan kalau untuk aplikasi atau apa itu bisa mungkin untuk pelatihan. Tapi kalau
di kita belum ada untuk latihan itu. Gitu ya? Berarti kita sebagai ASN yang harus aktif-aktif belajar Ya, mandiri betul. sendiri Harus gitu ya, Pak ya. ya harus mandiri, belajar mengikuti globalisasinya. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih Mas Rizky. Oke, terima kasih. Mungkin eh, eh, satu pertanyaan lagi, terakhir bisa dikaitkan tentang strategi ini, Bapak. Bagaimana strategi dan pesan untuk para kami, ASN-ASN muda yang baru bergabung dengan Kementerian Pertanian ini, Pak? Terima kasih Mas Yoga. Pesan dari saya akan lebih giat kembali dan akan harus proaktif untuk mengikuti perkembangan kemajuan teknologi supaya bisa untuk memajukan Kementerian Pertanian. Begitu Mas Yoga. Baik, terima kasih Bapak Muhaimin. Mungkin ada lagi yang akan ditanyakan dari teman-teman. Mungkin satu pertanyaan lagi. Silakan langsung open mic aja. Kalau akan ada yang ditanyakan. Izin bertanya, Mas. Monggo Mas. Ya, izin bertanya ya, Pak. Tadi kan balik lagi, Pak ya. Bapak dari tahun 94 itu sudah merantau ya, Pak, ke Ya, Kalimantan ya, Pak. Nah, itu kan betul. pasti pas tahun tersebut juga kondisi Kalimantan masih mungkin sangat sepi ya, Awam. Pak. Nah, itu Betul. gimana sih, Pak, adaptasinya biar cepat, Pak? Itu kan salah satu bentuk bela negara kita juga ya, Pak, untuk cepat adaptif gitu ya, Pak. Nah, itu bagaimana sih, Pak, cara untuk adaptifnya? Yang pasti kalau saya sebagai perantau harus proaktif mengikuti ya dan mengenal lingkungan Mas. Contohnya kalau saya dulu masih diikut di sepupu ya. Jadi mengenal lingkungan-lingkungan kita. Otomatis dari lingkungan itu mengenal dengan kita dan nanti akan lebih tahu kalau kita itu aktif, akan mereka di lingkungan itu akan lebih tahu. Pengennya contohnya kalau orang dari perantau itu kebanyakan kalau di sini yang awal saya itu sebenarnya kerja bangunan dulu Mas. Kerja bangunan, habis itu ada tawaran untuk cleaning service. Cleaning service masuk lagi naik jadi tukang antar surat, baru habis tukang antar surat kami disuruh masuk ke dalam lingkungan perkantoran Mas. Untuk adaptifnya itu harus ya kita namanya orang perantau harus sopan, tata krama, itu harus dijaga dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Karena kita pendatang, kita orang tamu ibaratnya gitu loh. Begitu Mas. Baik, baik, terima kasih Pak atas masukannya. Ini sangat menginspirasi kami semua Pak. Ini tentunya juga pasti bisa kami terapkan di lingkungan kerja kami Pak agar lebih adaptif lagi ya Pak ya. Sama-sama Seperti Mas. masukan dari Bapak. Terima kasih Pak. Oke. Terima Sama. kasih Mas Rizky atas kesempatannya. Baik, Mas Fajar. Wah, luar biasa sekali diskusi kali ini, teman-teman semuanya dan Bapak Muhaimin. Banyak pelajaran yang bisa kami ambil dari sekelumit mungkin cerita terkait bela negara dari Bapak Muhaimin ini, bahwa bela negara itu bukan hanya di medan perang, tapi Betul. juga bisa dimulai dari balik meja atau mungkin dari cerita inspiratif Bapak ini dimulai dari awal masuk bahwa kan dari cleaning service ya Bapak ya. Betul. Jadi banyak hal yang dapat kita lakukan. Terima kasih Pak Muhaimin untuk waktunya. Oke. Semoga cerita dan pesan ini dapat inspirasi untuk kita semua sebagai seorang ASN muda di Indonesia. Kemudian untuk para pendengar podcast Bela Negara, tetap semangat untuk berkontribusi bagi bangsa dan juga dimanapun Anda berada. Saya Rizky Prayoga Darwadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap Waalaikumsalam semangat. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Yeay. Oke. Semangat Salam Bapak. Terima Terima kasih kasih. Terima kasih Bapak Pak. Terima kasih Yoga. Pak. Terima kasih, Mas Pak. Yoga. Oke. Undur diri ya. Ya, Iya. Pak. Monggo Baik, Pak. Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.